Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami Santri Petedia Rahman di acara yang insya Allah bermanfaat ini, yaitu Kultum Madaniyah, mengisi Ramadan dengan ilmu dan amalia. Perkenalkan, nama saya Farid sebagai pembawa acara. Di kultum sebelumnya diisi oleh santri dan santri, dan di kultum kali ini diisi oleh santri dan ustadz. Oh iya, saya ditemani oleh ustadz saya nih. Yuk kenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Murtado sebagai pembimbing dan pengajar di pesantren Petedia Rahman. Insyaallah pada kultum hari ini akan menemani adik-adik kita di acara Kultum Madaniyah. Sobat Madaniyah, hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang materi yang di kultum sebelumnya, yaitu 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Sobat Madaniyah masih ingat? Buat yang belum nonton, cek di link deskripsi ya. Emang apa sih, Tat? 2 kebahagiaan orang yang berpuasa itu? Ya, Ananda Faris dan sahabat Madaniyah dimanapun berada, bahwa sesuai dengan tema kita adalah tentang 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Dalam hadis qudsi, Allah SWT berfirman, Nabi SAW bersabda, "Lis-shaimi farhatani, farhatun ingda fitrihi wa farhatun ingda liqa'i rabbih." Bagi orang yang berpuasa mendapatkan 2 kebahagiaan. Yang pertama, ketika berbuka ingda fitri. Yang kedua, wa farhatun ingda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan ketika hendak berjumpa dengan Tuhannya. Nah, ini adalah salah satu hadis terkait dengan hadis keutamaan orang yang berpuasa. Selain hadis yang itu, ada hadis lagi lain? Ada. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh atau yang dikeluarkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lis-shaimi farhatani. Farhatun hina yuftiru wa farhatun ingda yalqa rabbahu." Secara arti kurang lebih sama. Juga dalam satu riwayat yang lain dinyatakan bahwa lis-shaimi farhatani yafrahuma idza aftara farha bi fitrihi wa farhatun idza laqiya rabbahu ay farha bi saumihi. Secara makna kurang lebih sama. Inilah beberapa hadis terkait tentang keutamaan orang-orang yang berpuasa yang akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Itu Ananda Faris dan sahabat Madaniyah di rumah semuanya. Ananda Faris dan sahabat Madaniyah dimanapun berada, jelas tadi kita akan mendapatkan kebahagiaan ketika berbuka. Bahwa kalau kita bicara kebahagiaan, tentunya memang hadis ini terkait dengan spesifik ketika berbuka puasa, yang tentunya urusan dunia. Terkait dengan meraih kebahagiaan dunia, Masya Allah ini banyak sekali. Hampir seluruh orang, semua kita harap atau berharap bahwa kita ingin bahagia dunia yang sementara ini kan. Sehingga Masya Allah berupaya melaksanakan apapun hal-hal yang menjadi sebab kebahagiaan. Nah, di dalam puasa pun ada hal-hal yang secara logika memang benar kita rasakan sendiri. Ada kebahagiaan yang langsung kita rasakan, ya kan? Dimana memang jelas bahwa Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa manusia memang majbulah, bertabiat senang kepada satu makanan, minuman. Kalau orang sudah dewasa ya nikah, itu kan. Ini satu tabiat yang manusia Allah ciptakan untuk manusia gitu loh. Sehingga kalau hal-hal tadi terpenuhi, ini akan merasa bahagia. Nah, ketika kita puasa, ini kan ditahan sama Allah nih. Faris, kamu puasa sehari gitu ya, nggak boleh minum ya kan. Pak kameramen nggak boleh nemuin istri, bukan nggak dipenuhin. Nah, itulah untuk orang dewasa maksudnya begitu. Nah, ketika hal itu sudah dibolehkan, maka kita Faris akan rasa bahagia banget ya kan. Contohnya nih, saking bahagianya itu, saking ingin mengapresiasi kebahagiaan, kita akan menyiapkan segala hal yang nanti bisa kita rasakan menambah kebahagiaan. Waktu maghrib sudah saja udah bahagia, tambah ada kolak, tambah bahagia ya kan. Kemudian apalagi cilok, kemudian selain dan lain sebagainya maksudnya begitu. Meskipun hal-hal ini adalah yang sifatnya sementara saja, namun Masya Allah di puasa nanti kita bisa merasakan. Nah, salah satu di antara hikmah puasa kan tadi dalam rangka menahan diri dari hal yang dilarang oleh Allah SWT. Nah, kita juga bisa merasakan bagaimana orang miskin
ketika mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan, oh bahagia banget. Dari sini kita ada empati kepada saudara-saudara kita yang tidak berpunya, ya kan? Ketika mereka pengen satu, pengen handphone, pengen rumah, ketika nggak punya rumah sedih, tapi ketika diberi rumah, masya Allah, ya sama kita lagi belajar merasakan tarbiyah, ya kan? Ketika sehari aja kita ditahan oleh Allah untuk tidak boleh makan, minum, ketika datang waktunya atau ketika dibolehkannya untuk mendapatkan itu, masya Allah kita sangat bahagia. Ya, kamu bahagia nggak kalau pas buka? Wah, bahagia sekali pastinya. Oke, nah sekarang saya mau tanya nih, apakah terus kalau makan bahagia, minum bahagia, berarti kamu lagi puasa tadi tersiksa gitu dong seharian? Jadi nggak bahagia gitu ibadah sama Allah? Ah, jujur Tat ya, pas puasa saya rasanya capek sekali. Tapi saat berbuka puasa, saya rasanya senang sekali. Gimana tuh Tat? Nah, ya, baik, Ananda Faris dan sahabat Madaniyah dimanapun Anda berada, bahwa tadi dikatakan bahwa apa namanya kita bahagia sekali ketika akan berbuka puasa atau ketika berbuka puasa. Kemudian apakah terus kita kalau puasa capek lelah terus nggak bahagia? Ya nggak begitu juga kali konsepnya ya. Dimana seharusnya memang orang beriman ini harus merasakan betapa nikmatnya ibadah, nikmatnya puasa. Nah, dalam ibadah ini kan ada tingkatan-tingkatannya ya. Kalau tingkatan kita orang awam ya memang, dan seperti Patah mengatakan bahwa di dunia itu tempat yang bercapek-capek gitulah. Nah, capek beramal. Namun sebenarnya capek-capek puasa, sholat itu ya capek-capek relatif ya. Nanti bagi orang-orang yang tingkat imannya tinggi kayak para sahabat Nabi ini justru semalaman penuh dia sholat. Ada seorang ulama-ulama terdahulu atau para tabiin dia puasa hari-hari. Mereka malah justru itu satu yang bahagia. Maka kita pun sedang belajar, apalagi Sosial Faris dan adik-adik Madaniyah di rumah atau mungkin santri PTD Ar-Rahman yang kebetulan hari ini juga menyaksikan, juga merasakan yang sama, capek ya kan, pegel, tapi itu tidak mengapa. Insya Allah itu adalah satu tarbiyah di mana melatih. Tadi kalau kembali ke hikmah puasa, nah dengan capek itu juga akan merasakan betapa orang-orang di luar sana juga ada capek yang sama. Jangan dikira loh orang mencari duit nggak capek ya kan. Bapak kamu, bapak kita, ini masya Allah ini untuk menghasilkan dunia itu capek banget. Ya kan? Pun kita di dalam rangka mengamalkan amal agama, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ya, kita harus rela-rela bercapek. Iya, ya kan? Capek-capek ini maksudnya capek yang nantinya ujungnya akan mendatangkan kebahagiaan. Daripada kita bahagia terus hidup poya-poya dunia seolah-olah nyaman, enak ya. Namun kelak apakah dia akan mendapatkan kebahagiaan akhirat? Ya belum tentu. Kalau dia tidak beriman, yang ia dapatkan mungkin bahagia dunia, namun ingat di akhirat akan celaka selama namanya, naudzubillah min dzalik. Paham ya Ananda Faris? Oke, jazakallah atas pencerahannya Ustaz. Oh, iya. Nah, sahabat Madaniyah, semoga kita termasuk orang-orang yang berbahagia ketika beribadah. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Selanjutnya apa lagi Ustaz? Ya, Ananda Faris dan sahabat Madaniyah dimanapun berada. Oke, tadi telah kita bahas bahwa Masya Allah, ketika berbuka saja kita sudah mendapatkan sedikit kebahagiaan. Nah, karena itu memang kebahagiaan dunia sifatnya sementara. Kalau kita bahagia dunia, paling 60-70 tahun, setelah itu kita meninggal dunia. Namun, apabila bahagia di akhirat, ini ada awal namun tidak ada akhir. Oke, hari ini orang, Masya Allah, untuk menggapai kebahagiaan dunia ini, rela mati-matian ya kan, untuk mencapainya. Ingin kaya, ingin rumah, kendaraan, dan lain sebagainya. Nah, padahal kadang hari ini kita lupa ada satu kehidupan setelah kehidupan dunia ini adalah kehidupan akhirat, Ananda Faris ya, dan sahabat Madaniyah semuanya, yaitu yang mana bekalnya bukan rumah, bukan mobil, bukan kerjaan, bekalnya adalah iman dan amal soleh. Nah, salah satu hadis tadi menerangkan bahwa kebahagiaan yang kedua adalah ketika berjumpa dengan Tuhannya nanti bagi yang berpuasa. Maka ini adalah juga nilai-nilai ibadah yang menyebabkan atau bekal yang menyebabkan akan orang mendapatkan kebahagiaan di akhirat, yaitu ketika berjumpa dengan Tuhannya. Masya Allah. Tadi Ananda Faris dan sahabat Madinah semuanya, kita bisa menjalankan ibadah puasa. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Bisa sholat, bisa zakat, puasa, dan semoga kita bisa haji semuanya ya sahabat Madaniyah. Kita semoga tergolong orang yang mampu menjalankan semua rukun Islam ini. Nah, ini adalah bekal-bekal yang akan kita bawa menuju alam akhirat. Hendaknya nanti
ketika hendak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi diketerangkan bahwa puasa adalah salah satunya. Juga kenapa kita harus bersyukur, juga perintah Allah. Qul bi fadlillah, gitu kan? Katakan Muhammad, dengan keanugerahan Allah, wa bi rahmati, dan rahmatnya. Nah, termasuk rahmat Allah, anugerah Allah adalah apa? Ketika orang-orang atau ketika kita dapat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, puasa salah satunya. Nah, janji Allah bagi yang berpuasa ini akan kelak nanti berjumpa dengan Allah dengan rasa bahagia. Ini juga adalah perkara yang gaib, satu yang harus kita imani sebagai orang yang Islam, orang yang beriman. Nah, nanti setelah kehidupan dunia ini adalah kehidupan akhirat yang tempatnya kalau tidak surga dan ya neraka. Harus pengen di surga neraka. Nah, pasti kita semuanya, sahabat Madaniyah, saya dan semuanya umat Islam di seluruh alam dunia ini mengharapkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata nikmat yang paling agung, nikmat di atas nikmat nanti di alam akhirat adalah ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka memang di surga ini nanti disediakan semuanya ada, ya kan? Sungai susu, sungai madu, bidadari, pokoknya banyak. Apa yang kita minta ada. Surga adalah satu yang luar biasa yang memang di Quran diterangkan ini sebagai gambaran saja. Padahal dalam satu sabda Nabi, mala ainun ra'at, satu yang tak pernah terbayangkan oleh mata, ya kan? Wala udhunun sami'at, dan tidak pernah terdengar oleh telinga. Wala khatar ala qalbi basyarin, dan satu hal yang belum pernah terdetik atau terbesit di hati-hati manusia. Cuman Al-Quran memberikan gambaran, oh ada buah, ada ini, ada itu, agar kita termotivasi. Nah, namun di atas itulah ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah nikmat yang paling agung. Sahabat Madaniyah, Anda Faris dan adik-adik PTD Ar-Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mumpung di bulan puasa ini ya, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tingkatkan amal ibadah kita. Puasanya harus full, alhamdulillah. Nah, santri PTD udah gede-gede ya. Kemudian adik-adik yang di rumah mungkin yang masih kelas SD, ya, hanya sekarang yang anak-anak itu sudah kuat puasa, semoga istiqomah. Semoga Allah berikan kita kekuatan untuk menjalankan ibadah kita. Amin ya rabbal alamin, khususnya di bulan puasa. Semoga kita husnul khatimah, dapat mengamalkan amal agama secara sempurna dalam kehidupan kita, juga dapat mengajak keluarga kita dan umat-umat Rasulullah SAW yang lain yang ada di luar kita, karena kita juga di samping ibadah punya tugas untuk dakwah. Insya Allah kita semuanya siap ya. Alhamdulillah. Sahabat Madaniyah, gak kerasa ya, kultum sudah mau selesai aja. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kultum hari ini. Buat sahabat Madaniyah di luar sana, tetap jaga kesehatan ya, dan perbanyak ibadah dan doa di bulan suci Ramadan ini. Sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya di Kultum Madaniyah, mengisi Ramadan dengan ilmu dan amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda bang kakak, yuk kita menginfakkan sebagian harta kita ke Yayasan Ar-Rahman Islamic Center ya, yang hari ini Masya Allah mereka pengurus sibuk membagikan Al-Quran ke pelosok-pelosok, bahkan anak-anak yatim yang difasilitasi tempat untuk menghafal Al-Quran. Mari kita infakkan harta kita agar menjadi jariyah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan hadiah yang besar untuk orang-orang yang berinfak, yaitu surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sabasana bila fi kulli subulati mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Orang-orang yang menginfakkan hartanya ke jalan Allah bagaikan satu butir yang Allah tumbuhkan menjadi 7 tangkai. Dari tiap-tiap 7 tangkai itu Allah tumbuhkan 100 butir bagi setiap yang Allah kehendaki. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Siapapun yang beriman kepada Allah, yang beramal soleh, Allah janjikan surga untuknya. Innalladzina amanu wa amilu solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Sungguh kata Allah, orang-orang yang beramal soleh, karena Allah masukkan surga untuknya. Akan Allah persiapkan surga untuknya yang bawahnya itu adalah sungai-sungai yang mengalir. Jannatun tajri tahtihal anhar. Jadi, mari teman-teman, ayah bunda abang kakak, kita keluarkan infak terbaik kita untuk orang-orang yang membutuhkan melalui Yayasan Ar-Rahman Center.
Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.